Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada sore ini kita ketemu lagi dalam Realitas Channel episode yang ke-60, yaitu dengan judul Pesan Profetik untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya. Nah, pesan ini sebenarnya rangkuman dari beberapa penglihatan visi yang diterima di jemaat di GBI Teluk Jambe ini, yang saya rangkum menjadi 7 pesan yang hari ini saya sampaikan kepada Pak Presiden, disampaikan kepada bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, pada sore ini kami siap memberitakan firman-Mu lewat Realitas Channel ini. Urapi bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Juga urapi hamba-hamba, anak-anak-Mu yang terlibat dalam episode yang ke-60 ini, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan salah kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sore ini kita ketemu kembali dalam Realitas Channel yang ke-60, yaitu dengan tema Pesan Profetik untuk Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Pesan Tuhan ini tentu kita pahami bahwa pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada bangsa-bangsa itu sebelum Tuhan merintah melaksanakan sesuatu disampaikan dulu kepada hamba Tuhan, kepada para nabi. Ya. Sebagaimana di dalam Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya para nabi. Nah, ini sampaikan ini karena ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak Tuhan yang sebagai penduduk Sapat yang berada di gereja di GBI Teluk Jambe ini. Dan ini saya sampaikan dirangkum menjadi 7 poin yang saya sampaikan pada ini. Yaitu pertama, yaitu pantai indah kapuk akan tenggelam. Ya, saya ulangi, pantai indah kapuk akan tenggelam. Dan ini saya konfirmasikan sesuai dengan penglihatan daripada Ibu Sri yang nanti saudara bisa lihat di dalam Realitas Channel episode ke-28. Yang mana pada waktu tahun 2009 Ibu Sri ini dibawa oleh Yesus ke pantai indah kapuk, dan ada pesan bahwa tempat ini yaitu pantai indah kapuk ini akan tenggelam. Nah, itu saya sudah sampaikan, tapi sekarang saya ditegaskan lagi bahwa sekarang ini sedang ramai pembongkaran pagar, dan sekarang ini saya sampaikan ini supaya waspada, pantai indah kapuk akan tenggelam. Dan kita bersyukur atas perkenanan Tuhan. Tuhan pakai Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo untuk menghentikan, mencabut pagar-pagar di pantai indah kapuk. Terima kasih Pak Presiden Pak Prabowo. Yang kedua, yaitu Jakarta akan digoncang gempa 9,5 skala Richter. Saya juga konfirmasikan kepada anak Tuhan pada waktu episode yang lalu bahwa penglihatan seorang anak Tuhan di gereja ini, yaitu Elina, melihat dalam televisi, relay dalam televisi, Jakarta 9,5 SL. Jadi ini kita waspadai karena Jakarta akan digoncang dengan gempa bumi 9,5 skala Richter. Dan itu saya sudah sampaikan pada tahun 2002. Tapi pada akhir hari ini muncul berbagai pihak bahwa Jakarta, BKMG mengatakan bahwa Jakarta digoncang 8,7. Bahkan saya katakan seperti yang episode yang lalu bahwa Presiden Joe Biden mengatakan bahwa tahun 2030 Jakarta tenggelam. Dan Pak Presiden Prabowo sendiri katakan bahwa tahun 2030 tidak ada Indonesia lagi. Untuk itu,
Kita doakan Jakarta. Ya. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan yang di dalam Wahyu 16 ayat 16 sampai 18. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan derulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegelapan murka Allah. Ya. Jadi kalau ini terjadi, kita dikatakan dengan gempa bumi yang dahsyat itu yang terjadi, yang disampaikan oleh Yohanes dalam Wahyu 16 itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tuntaskan pembangunan IKN. Saya ulangi, tuntaskan pembangunan IKN agar anggota-anggota ASN atau pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif sila dipindahkan ke IKN, kota IKN sebelum tahun 2030. Jadi sebelum masa selesainya Pak Presiden Prabowo Subianto tahun 2029. Ya. Nah, itu kita ingatkan tentang bagaimana kota IKN itu untuk mempersatukan aparat pemerintah di sana. Keempat, waspadai pemanasan global. Saya ingatkan pada episode lalu bahwa akan terjadi pemanasan global dan tsunami akan melanda ke seluruh dunia dan termasuk Indonesia, dan akan memakan korban 400 juta jiwa. Itu saya sampaikan pada episode yang lalu, yaitu penglihatan Nora Airwatt di tempat ini. Saya konfirmasikan dan saya tegaskan kembali dalam episode yang ke-60 ini. Ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian, kita melihat kalau itu terjadi, maka apa yang terjadi bisa sama seperti kejadian 8 ayat 1 sampai air bah melanda bumi ini. Di dalam kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 5 di situ, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batara itu, dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turut ditutupi mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit dan makin surut air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah batara itu di pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkurang air itu, dan dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampak puncak-puncak gunung. Ya. Nah, ini kalau kita baca di dalam sebelumnya terjadi air bah itu dalam pasal sebelumnya itu air bah. Nuh suruh membuat kapal beraneka bahtera dan supaya air bah itu tidak menimpa seluruh dunia. Tapi pada waktu itu hanya Nuh yang dengan keluarganya 8 jiwa yang selamat pada itu, sedangkan seluruh bumi dihanyutkan dengan air bah. Ya. Pesan yang kelima yaitu saya minta kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, hentikan pembangunan pagar pantai 700 km
dan pusatkan pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi jangan terlalu menghamburkan biaya untuk pembangunan itu, karena kalaupun pembangunan itu dilakukan akan terjadi gempa bumi dan tsunami, dan itu akan runtuh. Dan pada akhirnya tidak ada artinya. Jadi pusatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang keenam, hukum ditegakkan. Saya bersyukur pada hari ini Pak Presiden Republik Indonesia sudah mulai menegakkan hukum. Para koruptor itu ditangkap, dan itu tegakkan hukum, keadilan, kebenaran. Korupsi, kolusi, nepotisme dihentikan. Karena Tuhan memberitakan, mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, sebagaimana dalam Yeremia 5:1, hukum Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik, dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Jadi pada waktu itu Tuhan meminta pada Yeremia untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Yeremia disuruh mencari seseorang menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi tidak ada keadilan kebenaran menegakkan hukum di bangsa Israel. Maka Allah murka dan memusnahkan bangsa Israel pada waktu itu. Begitu Tuhan menyampaikan pesan itu kepada Nabi Yeremia kepada bangsa. Begitu juga pada saat ini. Pesan ini juga kepada bangsa Indonesia, supaya hukum ditegakkan, keadilan kebenaran ditegakkan. Sesuai dengan Yeremia 5:1. Nah, sekarang kita melihat bahwa sekarang banyak korupsi yang terjadi. Banyak pejabat-pejabat pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, banyak yang meliku dalam penjara. Itu pun korupsi masih terjadi. Untuk itu saya harapkan Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, harus menegakkan hukum di Indonesia ini tanpa pandang bulu. Yang ketujuh, waktu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sangat singkat, yaitu mulai 2024 sampai 2029. Berarti Pak Presiden Prabowo harus benar-benar mempersiapkan waktu yang ada ini. Sebelum tahun 2030, Pak Presiden sudah mempersiapkan semuanya ini, supaya benar-benar rakyat Indonesia damai sejahtera, memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam pesan ketujuh, yaitu Zakaria 7 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, diingatkannya bahunya, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Begitu pesan Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu melalui Nabi Zakaria, agar memperhatikan rakyat kecil. Jangan mementingkan kepentingan diri sendiri atau serakah. Begitu pesan kepada orang-orang kaya, supaya jangan serakah dan melayani orang-orang miskin. Kalau kita meninggal, kita tidak bawa kekayaan kita di dalam kuburan, hanya bawa 2 meter. Untuk itu pesanku sebagai orang kaya, jangan serakah dan perhatikan orang-orang miskin
yang terlantar, para janda yang terlantar. Dan juga pemindahan IKN, Ibu Kota Jakarta ke IKN, dan juga penegak hukum. Ini 7 poin ini. Ini tugas Bapak Presiden yang sangat berat, tapi saya percaya kita doakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, untuk dapat melaksanakan pesan-pesan Tuhan ini untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa, mulai Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan saya juga bersyukur pada tahun 2022, saya mendapat pesan Tuhan di Kupang, NTT, waktu 2 semalaman, waktu Tuhan katakan bahwa yang menjadi presiden tahun 2024 adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan surat ini saya sudah sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto melalui Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo, di Bandung, waktu pertemuan dengan masyarakat di Bandung pada tahun 2022 dan 2003 itu. Dan saya percaya surat ini sudah sampai kepada tangan Pak Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya pada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk melaksanakan amanat daripada rakyat ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangi ke laut sampai Pulau Rote. Itu diharapkan oleh rakyat. Dan itu juga menjadi rencana kehendak Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan, pesan profetik untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya selalu menutup dengan pesan Tuhan ini. Siapakah Allah kita? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Siapakah Yesus itu? Yesus juru selamat dunia, 1 Yohanes 4:14. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Tuhan atas semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dari suku bangsa manapun, yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Yesus Tuhan atas semua orang, juru selamat dunia, Allah yang benar dan hidup kekal, tapi dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir dari kandungan Ibu Maria, melaksanakan kerja penyelamatannya, menderita, mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, dan sekarang di surga. Tidak lama lagi menjemput kita, saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga, menanti kedatangannya. Sudah sampaikan berulang-ulang, berjaga-jaga, Markus 13:35, berjaga-jaga menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Dan yang kedua, Lukas 12 ayat 38. Berjaga-jaga tengah malam, pagi dini hari, berbahagialah mereka. Dan yang ketiga, berjaga-jaga tengah malam membeli datang. Matius 25 ayat 5 dan 6. 10 anak darah ini, gadis ini, tidur semua. Menggambarkan bahwa gereja tidur semua. Tapi kemudian kita katakan tengah malam membeli datang. Song-songlah dia. Dan waktu itu bangun dan menyongsong. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pesan-pesan Tuhan ini saya sampaikan agar kita doakan. Saya juga menyadari bahwa saya tidak hebat daripada hamba Tuhan yang lain. Saya tidak lebih hebat daripada pendeta-pendeta yang lain. Tapi saya merasa kecil, bodoh, hina, cacat. Tapi Tuhan memanggil hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, tapi terakhir kita berjaga-jaga, nanti kedatangan Tuhan, tapi kita juga berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Dapat kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pesan Tuhan kepada Bapak Prabowo yang Subianto Presiden Republik Indonesia, 7 pesan ini, yang mana intinya yaitu kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak bertobat, tidak bisa masuk surga. Untuk itu saya sampaikan, bertobatlah, bertobatlah kamu,
karena kerjaan surga sudah dekat. Itu tema khotbah Yesus pertama di Galilea, Matius 4 ayat 17. Bertobatlah kamu karena kerjaan surga sudah dekat. Amin.